Tiga alasan paling dasar mengapa orang tua harus memondokkan anak-anaknya di pondok pesantren. Menarik, mari kita bahas. Tuh, sahabat konco ngaji dimanapun Anda berada, pada kesempatan video kali ini kami akan menyampaikan sedikit alasan mengapa kita atau sebagai orang tua harus memondokkan anak-anaknya di pondok pesantren. Kembali kami ingatkan bahwasanya adalah murni versi kami, sehingga jikalau dari sahabat konco ngaji punya pendapat maupun sudut pandang yang berbeda tentang mondok, silakan bisa komen di kolom komentar. Alasan yang pertama adalah mengapa kita harus memondokkan anak kita, karena mondok itu bisa kita bahasakan sebagai karantina, sehingga dari karantina ini akan muncul satu situasi yang sangat kondusif, di mana pondok pastinya akan menyajikan peraturan-peraturan tertentu, sehingga anak-anak kita yang di pondok akan tidak mudah terkontaminasi oleh dunia luar, sehingga mereka akan lebih fokus atau memiliki situasi yang lebih kondusif dalam mendalami ilmu agama. Selain itu, karantina bisa menimbulkan pergaulan atau circle yang positif, karena kita tahu para orang tua yang mengantarkan anak-anaknya ke pondok pastinya dengan tujuan baik untuk memperdalam ilmu agama dan dikumpulkan dalam satu tempat dengan peraturan tertentu yang sangat ketat, sehingga pergaulan-pergaulan ini akan baik bagi dia untuk menunjang, untuk mempercepat dia paham dalam suatu ilmu agama. Alasan yang kedua adalah di pondok pasti ada pengasuh atau Pak Kiai. Bahasa umumnya adalah para ulama. Di sini mereka adalah orang-orang yang telah berkompeten dalam bidang ilmu keagamaan. Saya beri contoh sederhana. Umpama ada orang sakit jantung, pastinya mencari dokter spesialis jantung. Ada orang sakit paru-paru, pasti mencari dokter spesialis paru-paru. Demikian juga dengan ilmu agama, tentunya kita akan memasrahkan anak kita ini, menitipkan anak kita ini kepada orang yang berkompeten atau spesialis dalam bidang ini, yaitu para kiai yang mengasuh pondok pesantren. Selain itu, sanad yang telah beliau miliki pastinya bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya, karena sanad keilmuan ini sangatlah penting, sehingga riwayat atau historisnya jelas. Ilmu beliau-beliau ini tentu musalsal atau bersambung ila Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alasan yang ketiga, yaitu tujuan utama atau gongnya kita memondokkan anak-anak kita di pondok pesantren tidak lain dan tidak bukan adalah harapan terbaiknya semoga anak ini menjadi anak yang baik, anak yang soleh, anak yang sukses tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat kelak. Maka dari itu, ini adalah intinya, bahwasanya ada salah satu hadis dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin," atau dalam riwayat lain, "Idza aradallahu bi 'abdin khairan faqahahu fiddin." Barang siapa yang akan dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik, tentunya dia akan diberi kefahaman dalam hal ilmu agama. Pastinya bisa kita peroleh dengan salah satu caranya adalah memondokkan anak kita di pondok pesantren. Selain itu, tujuan utama kita sebagai orang tua memondokkan anak kita di pondok pesantren ialah, saya kutip dari salah satu hadis Nabi, bahasanya ketika manusia meninggal dunia tentunya amalnya terputus kecuali yang tiga. Ini sering kita dengar, bahwasanya yang pertama amal jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah awaladin sholihin yad'ulah, itu anak soleh
atau anak yang sholihah yang kelak mendoakan kita ketika kita sudah tiada. Maka dari itu harapan terbaik kita adalah ketika kita sudah di alam keabadian nanti atau di alam akhirat nanti, kita mendapatkan hadiah terbaik, yaitu doa-doa terbaik dari anak-anak kita yang telah kita didik atau kita titipkan di pondok pesantren. Demikian sedikit atau 3 alasan paling dasar mengapa kita harus memondokkan anak-anak kita di pondok pesantren. Mungkin dari sahabat konco ngaji memiliki pendapat lain, bisa komen di kolom komentar. Atau mungkin setelah ini kita bahas apa lagi nih? Ayo silahkan berikan ide kalian di kolom komentar. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.